Bukan dengan marang panah Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, darah noda dan jelas. Bukan dengan balas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti bagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbahmu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ini. Jadilah padaku seperti Kau ini. Ibu bapak dan saudara-saudara dan teman-teman, adik-adik, mari bersama kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh bersama pada pagi hari ini, bangun menikmati hari pemberian Tuhan. Sebelum lebih lagi kami memulai hari kami ingin bersama belajar mendasari apa yang menjadi kehidupan kami berdasarkan firman-Mu yang ada di Alkitab. Tuhan mampukan kami, Tuhan berikan kami pengertian, pemahaman, sukacita dalam setiap pembelajaran yang kami alami. Sehingga apa yang kami pelajari bersama dapat menjadi dasar, dapat menjadi pedoman dalam kami hidup hari lepas hari, terlebih dalam kehidupan yang akan kami jalani hari ini. Tuhan, ini kami dalam segenap keberadaan kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibu bapak dan saudara-saudara dan teman-teman, adik-adik, mari bersama kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Mazmur. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 23 ayat pertama sampai yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak.
pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah bacaan kita. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Teman-teman, ibu bapak dan saudara-saudara, ada seorang anak bernama Flory. Anak ini hidup di kota. Dia bosan tinggal di kota, lalu meminta tolong pada mamanya, ibunya, biungnya. Ma, aku bosan di rumah saja. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke tempat simbah, ke tempat kakek, ke tempat eyang? Seketika mamanya Flory menyetujui untuk mereka pergi ke tempatnya simbah. Di sebuah desa tersebutlah Mbah Tani, biasa dipanggil, adalah kakek dari Flory tadi. Mbah Tani ini mengerjakan sepetak sawah, memiliki sekotak empang dan gubuk sederhana di pojok desa. Dari sorot matanya, Mbah Tani ini dulu orang yang terpelajar. Ia memiliki cucu bernama Flory yang berkunjung ke rumahnya. Mbah, Flory senang bisa ketemu Mbah Tani, ketemu Simbah. Bosan di kota cuma lihat HP saja. Oh iya, Nduk. Nduk, sebutan bagi anak perempuan dalam masyarakat Jawa. Bagaimana kalau kita pergi ke sawah? Mbah Tani menawarkan pada Flory untuk jalan-jalan ke sawah. Flory seketika setuju. Diajaknya Timeo, kucing kesayangannya, pergi bersama Mbah Tani ke sawah. Setibanya di sawah, Flory terkejut dengan suasana yang hijau, pemandangan yang indah, kicau burung, dan banyak hal yang baru yang ia tidak dapatkan di kota. Lalu, seketika Flory bercakap-cakap dengan Mbah Tani. Mbah, di kota itu ada semut sebesar gajah. Mbah Tani yang berada di pematang sawah tentu terkejut mendengar Flory berkata demikian. Apa benar sebesar gajah? Kata Mbah Tani. Iya Mbah, besar sekali, dan semut itu suka makanan yang pahit. Mbah Tani mulai curiga. Lalu ketika mereka melewati sebuah pematang sawah yang ada sungai kecil di antaranya, Flory terus mengucapkan semut yang besar, ada motor yang sekecil semut, ada hal-hal yang tidak seperti biasanya. Semut besar gajah, semut yang suka makanan yang pahit, diceritakan seperti itu pada Mbah Tani. Mbah Tani tahu kalau Flory sedang berbohong dan ia bercerita seperti itu padanya. Lalu Mbah Tani berkata, Flory, Nduk, nanti kita akan melewati jembatan kecil di mana jembatan itu akan rubuh ketika dilewati pembohong. Sontak Flory langsung terkejut. Ketika sudah dekat dengan sawahnya, lalu mendekati jembatan, Flory pun mulai bingung. Bagaimana ini?
Dia soalnya berbohong dengan Mbah Tani. Tidak ada semut sebesar gajah. Ia berteriak, "Mbah, semutnya tidak sebesar gajah, hanya sebesar mobil." Mbah Tani sudah menyeberang jauh, tapi Flori tetap kebingungan. "Mbah, semutnya tidak sebesar mobil, hanya sebesar kardus." Mbah Tani semakin jauh. Lalu Flori berkata lagi, "Mbah, semutnya tidak sebesar kardus, hanya sebesar buku." Mbah Tani tetap geleng-geleng. Hingga Flori menangis. "Mbah, aku berbohong, aku takut melewati jembatan ini, nanti kalau runtuh bagaimana?" Mbah Tani tersenyum dan mendatangi Flori, lalu menggendongnya dengan sukacita, melanjutkan perjalanan naik sepeda ondel ke rumah. Ibu bapak dan saudari-saudara, kisah mengenai Flori dan Mbah Tani tadi menghantarkan kita pada bacaan kita mengenai Tuhan, Gembalaku yang baik. Bacaan ini merupakan gambaran puisi ungkapan di mana penulis penulis kitab Mazmur merefleksikan kebesaran Tuhan dalam kehidupannya. Mazmur Daud kemungkinan ditulis oleh Prabu Daud. Dia menggambarkan bahwa Tuhan itu seperti gembala. Bahkan ketika momen-momen tertentu ia merasakan penyertaan Tuhan itu nyata. Mazmur 23 ayatnya yang keempat menyebutkan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Bagaimana penulis memiliki pengalaman dirawat oleh Sang Pencipta, lalu direfleksikan, digambarkan, Tuhan itu seperti gembala. Meskipun dalam jalan yang kelam, meskipun dalam mungkin kesalahan, tetapi sapaan dan ketenangan dari Tuhan itu merawat kehidupan sang penulis hingga merefleksikannya, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Relasi antara gembala dengan domba-dombanya itu ada dua. Yang pertama, gembala yang upahan. Yang kedua, gembala yang benar-benar memiliki domba itu. Nah, penulis merasakan betapa penyertaan Tuhan lewat kehidupannya seperti gembala yang benar-benar memiliki dirinya sebagai domba. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk membaca Tuhan Gembalaku yang baik ini dalam pandangan anak-anak. Kenapa anak-anak? Betapa spesialnya anak-anak dalam hal-hal yang sederhana. Anak-anak mudah takjub dengan hal-hal yang sederhana. Alih-alih kita menyebutkan Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa, yang dahsyat, itu iya. Seolah-olah kita terobsesi untuk memiliki hal-hal yang besar, yang di luar jangkauan kita. Tapi ketika anak-anak, mungkin kita akan membuat hal sederhana itu menjadi bermakna. Seperti kisah
refleksi puisi yang dituliskan Tuhan Gembalaku yang baik. Penulis menggambarkan bagaimana Tuhan sebagai gembala bukan sesuatu yang besar, tapi sederhana. Kalau kita membacanya dalam pandangan anak-anak, betapa hal-hal sederhana dalam kehidupan kita syukuri, kita buat takjub. Atau obsesi-obsesi, ambisi-ambisi untuk hal-hal yang besar, seolah membuat kita memberikan gambaran yang wah. Kalau belum wah, belum terasa. Kalau perayaannya belum spektakuler, belum hadir. Kalau hal yang terjadi tidak dahsyat, itu tidak mengena. Seringkali kehidupan rohani kita juga menjadi demikian. Kita terlalu terobsesi untuk hal-hal yang besar, ritus-ritus yang besar. Lalu kita mengesampingkan perjumpaan bermakna. Padahal di antara keduanya itu bisa saja membuat kita bertumbuh dalam iman kita. Ketika bacaan kita tadi mengenai gembala yang baik dengan berbagai macam rentang kisahnya, pengalaman antara domba dan gembalanya, lalu bagaimana kita mau merefleksikan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita mau merefleksikannya dalam kerangka gambaran-gambaran pengalaman-pengalaman yang besar saja? Apakah Tuhan tidak hadir dalam setiap penderitaan kita, menemani, turut menderita, menjadi teman dalam seperjalanan kita? Tuhan Gembalaku yang baik menjadi contoh bagaimana menggambarkan Tuhan tidak melulu soal kemahakuasaan, hal-hal yang besar. Tapi Tuhan juga menemani kita dalam setiap perjalanan kita. Bahkan Tuhan turut menderita dalam setiap apa yang kita alami. Kita punya gambaran bagaimana Yesus turut disalibkan, menderita. Bacaan kita tadi memberikan bagaimana kenyamanan yang dijaminkan oleh Sang Gembala pada kita, dombanya. Ketika kita melihatnya dalam pandangan anak-anak, sebagai anak kecil, mungkin kita akan mudah sekali untuk takjub. Wow, bagaimana kemahakuasaan Tuhan merawat kehidupan kita. Seperti gembala dan dombanya yang memiliki relasi yang baik. Dan pada akhirnya ada pengharapan yang dirasakan oleh penulis Mazmur ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berjalan bersama Tuhan berarti berjalan mencintai dalam misteri. Kadang ketika kita mencintai, ada banyak kebingungan. Ketika kita mencintai, yang kita cintai kadang tidak sesuai apa yang kita harapkan. Tapi pada akhirnya bukan soal sesuai atau tidak sesuai, tapi bagaimana proses kita mencintai apa yang ada dalam kehidupan kita, termasuk setiap panggilan karya kehidupan kita. Tuhan Gembalaku yang baik yang akan menemani kita dalam setiap derap langkah kehidupan kita, dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit, dalam berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Gembala tidak hanya menemani dombanya ketika dalam keadaan yang senang saja, tapi dalam keadaan kekurangan, Sang Gembala selalu ada.
Dan relasi itu akan menjadi spektakuler ketika kita memandangnya sebagai anak-anak. Tidak hanya terobsesi pada hal yang besar, tapi kita memaknai hal sederhana untuk semakin mencintai kehidupan kita dan panggilan kehidupan kita dalam berbagai hal. Amin. Saat teduh bagi kita. Teman-teman, adik-adik, ibu bapak, dan saudara-saudara, mari bersama kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh sama belajar, membaca kembali, menikmati kembali Tuhan Gembalaku yang baik. Kami mau belajar untuk memaknai setiap panggilan kehidupan kami dan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami, seperti sang domba yang merindukan gembala. Bahwa dalam setiap kondisi kami, meskipun terpuruk, meskipun sedang menjauh, tapi Engkau tetap hadir. Engkau menemani kami sebagai gembala. Tuhan, dan kami juga belajar memaknai kisah, memaknai pembelajaran ini dalam pandangan anak-anak, di mana kami seringkali terobsesi pada hal-hal yang besar, sehingga kami cenderung kering pada hal yang sederhana. Mampukan kami untuk menghidupi hal sederhana dalam kehidupan kami sebagai cara kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mau belajar lebih lagi dalam firman-Mu. Selanjutnya kami juga akan melanjutkan apa yang menjadi hidup dan kehidupan kami, panggilan kami dalam profesi, karya pelayanan kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, kemampuan, sehingga kami dapat merayakan iman kami, merayakan kehidupan kami, seturut dengan talenta yang Tuhan percayakan pada kami, dan kami bisa mengembangkannya dengan penuh sukacita. Tuhan, kami mohon berkat untuk anak-anak kami dalam belajar, untuk orang tua kami dalam sakit, dalam kondisinya. Kami mau berdoa untuk jemaat kami, dinamika kehidupan kami sebagai jemaat, sebagai bangsa dan negara, sebagai anggota masyarakat. Kami mau serahkan dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Inilah kami Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami, keinginan kami dan doa kami. Tuhan yang mengenali diri kami, Tuhan yang memampukan kami untuk jalan kehidupan ini. Dan kiranya yang terjadi adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu
Ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.